Oke guys, so welcome back to our channel Independent Training. Kali ini kita masuk ke dalam riset metodologis. So kita kemarin udah bahas dua konten kurang lebih tentang manajemen sumber daya manusia. Cek sendiri kontennya, mungkin bisa memberikan nilai tambah, insight untuk salah satu variabel dalam riset teman-teman. Nah, sekarang kita sedikit flashback lagi melengkapi terkait tentang introduction di dalam riset Anda ataupun penelitian. Nah, jadi kalau teman-teman perhatikan sebetulnya kita sempat ngebahas sistematika penulisan latar belakang. Nah, di sana mungkin ada beberapa item yang emphasize-nya kurang di attention sama teman-teman. Oh, hell no! Sehingga kita coba untuk zoom in lagi, kira-kira poin mana sih yang penting sehingga judul Anda itu bisa accept, baik itu di level S1 ataupun di level S2 ya, mungkin kalau di S3 nanti dulu. Untuk memberikan nilai tambah sehingga Anda dilihat memiliki novelty. Wow! Ada suatu urgensi sehingga latar belakang ini, karena latar belakang ini di depan, mau itu skripsi, tesis, ataupun jurnal, itu pasti yang dilihat adalah introduction, karena introduction itu adalah bagian awal. Dan orang pasti akan membaca itu di awal, sehingga ekspektasinya itu besar di awal. Kita akan membahas satu, kita tarik dari yang konten lalu yang sistematika menulis latar belakang. Kita coba fokus ke satu item yang namanya adalah research gap. Nah, research gap itu adalah tujuannya, mudahnya adalah kita membaca dulu literatur review, kemudian kita mulai melihat nih limitasi, keterbatasan dari penelitian sebelumnya apa. Nggak bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, lebih banyak lebih baik. Karena bisa jadi jangan-jangan keterbatasan ini sudah diadres pada paper yang lain. Makanya literatur review itu memang seharusnya banyak ya. Nah, sehingga pada saat kita sudah mengadres sekian puluh jurnal, ketemulah, oh ternyata ada research gap yang memang masih belum dikerjakan. Pertanyaannya adalah apakah research gap yang dari penelitian sebelumnya itu cukup? Mungkin ini untuk menerima acceptance rate judul Anda bisa lebih diterima ya. Nah, sehingga kita merasa perlu untuk membuat konten research gap, introduction, apa sih yang kurang dari sana. Kita akan jabarkan nilai tambahnya satu lagi. Tapi seperti biasa jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen supaya kita semangat bikin konten untuk kamu-kamu. Sekarang, research gap introduction apa sih yang kurang? Nah, research gap biasa kita menulis bahwa menurut penelitian ABCD ditemukan hasil yang berpengaruh positif. Ya, in the meantime di penelitian lain hasilnya ternyata dia tidak berpengaruh. Kemudian kita pindah ke variabel, kita masih berbicara adanya mixed result dari penelitian sebelumnya, sehingga berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang ternyata masih berbeda-beda ini, kita akan mencoba menguji kembali, that is research gap. Nah, itu yang menurut kita kayaknya udah cukup banget nih di sini gitu kan. Nah, sekarang ternyata kurang. Ternyata hasil penelitian yang mixing result dan katakanlah satu ya research gapnya. Yang kedua, kita memasukkan research gap dengan mengisi keterbatasan dari penelitian terdahulu. 2, kurang. Katakanlah kita masih ditolak. Sekarang kita tambahkan apa yang namanya ternyata gap spotting. Tadi yang saya sebut itu adalah gap spotting, itu tidak cukup. Ada yang namanya problematization. Nah, landasan jurnalnya saya ambil dari, ini pasti jurnalnya bukan jurnal main-main, bukan jurnal aba-aba, dari Alvesen sama Johan Sandberg. Dan yang kedua masih dari Johan Sandberg lagi, dalam konteks yang sama. Yang pertama judulnya adalah Generating Research Questions Through Problematization. Yang kedua adalah Ways of Constructing Research Questions, Gap Spotting or Problematization. Sejauh ini kita terkadang hanya fokus pada mixing result dan mengadres limitasi penelitian terdahulu. Dramatisasinya kurang. Kemudian Johan Sandberg bilang kita butuh problematisasi. So, yang ingin saya sampaikan dalam konten ini adalah
Kalau kita mau berbicara mixing result, hasil dari penelitian EBCD tahun 2021 menunjukkan hasil yang berpengaruh positif. Jelaskan sedikit logikanya kenapa berpengaruh positif. Sementara penelitian DFG 2022 menunjukkan hasil yang bertolak belakang. Logikanya kenapa? Jelaskan. Itu saja ternyata tidak cukup. Ada baiknya kita menambah dalam tanda kutip dramatisasi atau problem. Jadi begini teman-teman, membuat penelitian itu tidak hanya berbicara research gap saja, tapi ada urgensi, ada urgentnya. Nah, sehingga problematisasi itu exposure-nya lebih besar. Kalau bisa, problematisasi menurut saya letaknya jangan di akhir. Karena segala sesuatu yang di-expose dengan problem, orang akan lebih tertarik. Entah itu in case of fraud, kecurangan BOD, penggelapan pajak, money laundering, ya, yang lagi banyak case-nya. Kalau itu di-blow up di paragraf pertama, maka efek problematisasinya sudah dapat. Itu yang mungkin perlu di-raise up. Jadi mohon maaf, kalimat pertama di introduction latar belakang jangan dalam era globalisasi, dalam era masyarakat ekonomi kasihan, menurut saya itu orang udah nungguin gongnya gitu ya. Sekarang berdasarkan jurnalnya Johan Sandberg ini, kita taruh problematisasi di awal. Problematisasi di awal itu sudah alasan mengapa kita melakukan penelitian ini. Kemudian gap spotting. Nah, gap spotting juga jangan diabaikan. Gap spotting di sini juga dibahas di paper ini. Perlu, tapi ternyata tidak cukup. Nah, sehingga baru nanti pada saat kalau ada pertanyaan, jadi bisa nggak sih kita sebetulnya masukin gap spotting, adanya research gap? Bisa saja, tapi ternyata menurut paper Johan Sandberg ini dia tidak cukup. Nah, sehingga nanti kita barulah setelah kita membahas variabel satu persatu, baru kita ngebahas mixing result. Karena mixing result sudah mulai menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Kita coba lihat kutipannya. Why use gap spotting and reduce the chance to create interesting theories? Ini adalah salah satu yang nanti bisa dicari sendiri di papernya. Yang kedua adalah problematisasi. As an alternative, dia bilang to the above wave of constructing research questions, we suggest the possibility of problematization. Dari paper ini, teman-teman, sebetulnya yang disampaikan tadi bahwa problematisasi jangan dihilangkan. Jadi kalau sekarang kita lebih bisa meng-create kembali, misalkan yang lagi menarik, misalkan startup itu ada beberapa yang rise and fall ya. Sekarang mungkin ada beberapa yang fall. Bahkan mungkin mereka sekarang sedang mencoba untuk survive sebelum fall, sebelum mereka bankruptcy. Nah, itu adalah salah satu problematisasi. Baru nanti kita bahas ada beberapa gap spotting, yang entah dari limitasi penelitian sebelumnya, ataupun misalkan dari perbedaan hasil penelitian sebelumnya. Tadi limitasi, bedakan ya. Tadi keterbatasan, limitasi. Yang berikutnya adalah gap spotting dari hasil penelitian yang berbeda. Problematisasi itu saya taruh di awal. Lagi seru-serunya nih berbicara startup yang sekarang sedang mengalami kebangkrutan, either karena faktor misoperasionalisasi, crowdfunding yang mudah, mismanagement dan segala macam. Nah, itu yang menyebabkan problematisasi kita taruh di awal. Setelah problematisasi ini selesai, masuk ke variabel satu-satu, baru kita bicara research gap spotting tadi. Gap spotting bisa didapat dari dua, jangan lupa. Gap yang mixing result dan gap yang dari keterbatasan penelitian yang sebelumnya kita address di penelitian ini. Kalau kita boleh conclude, teman-teman, sekarang kita punya 3 alasan untuk melakukan penelitian ini. Kita bisa defend, entah itu ke penguji, ke pembimbing Anda. Pertama, kita sudah memenuhi unsur paper ini. Ada problematisasi. Ada gap spotting yang kita bagi jadi 2. Ada gap spotting yang dari mixing result, hasil penelitian terdahulu yang berbeda-beda, serta dari mengadres limitasi yang ada. So, 3 alasan ini, moga-moga berangkat dari judulnya Johan Sandberg ini, bisa meningkatkan rate of acceptance dari judul Anda. Karena Anda sudah raise up isu problematisasinya, kemudian Anda mengadres research gap-nya, yang kita develop dari 2, penelitian terdahulu pasti punya limitasi, kita address di sini, kita coba berikan solusinya di sini, kita coba bahas analisis di sini, dan dari mixing result. Based on this paper, maka teman-teman harapannya adalah problematisasi tidak dilupakan. Jadi mungkin kita sekarang tidak hanya bisa bilang bahwa oh saya udah bicara research gap, nanti dulu research gap itu tidak hanya cukup, sekarang ada problematisasi. Mixing result. Jadi kenapa kita melakukan penelitian ini? Karena hasil penelitian terdahulu berbeda-beda, tidak cukup kuat menurut paper ini. Mungkin itu bisa menjawab
kalau teman-teman judulnya masih di kelas. Semoga bisa lebih kreatif lagi, inovatif lagi mencari problematisasi. Semoga bermanfaat channel ini. Stay terus di channel Independent Training.